kabar Anda pemirsa? Jendela Istana kembali hadir di tengah-tengah waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden khusus untuk Anda, mulai dari agenda resmi hingga momen di balik kunjungan kenegaraan. Saya Habib Ujab pemirsa, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, hubungan Indonesia dan Prancis kini memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto menilai hubungan kedua negara berada pada tingkat terbaik sepanjang sejarah diplomatik kedua bangsa. Hubungan yang dibangun bukan sekedar hubungan formal antar negara, tetapi kemitraan strategis yang semakin erat di tengah perubahan dunia. Sebuah diplomasi yang tidak hanya memperkuat hubungan antar negara, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia sebagai kekuatan baru yang semakin diperhitungkan dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Elysee, Paris, Perancis. Di tempat inilah, Indonesia dan Perancis mengirim pesan penting kepada dunia bahwa stabilitas global hanya bisa dijaga melalui dialog, keberanian moral, dan kemitraan antar bangsa. Hubungan Indonesia dan Perancis kini memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto menilai hubungan kedua negara berada pada tingkat terbaik sepanjang sejarah diplomatik kedua bangsa. Hubungan yang dibangun bukan sekedar hubungan formal antar negara, tetapi kemitraan strategis yang semakin erat di tengah perubahan dunia. Sebagaimana diketahui, tahun ini saja saya sudah 3 kali ke Perancis. Dan tahun lalu Indonesia mendapat kehormatan besar, diundang bisa ikut dalam defile 14 Juli, hari kebangsaan bagi Republik Perancis. Saya sependapat Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Perancis berada di tingkat menurut saya yang terbaik selama ini. Eratnya hubungan Indonesia dan Perancis tidak lepas dari peran langsung Presiden Emmanuel Macron. Presiden Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Macron yang dinilai berani mengambil sikap tegas dalam berbagai persoalan internasional. Hormat dengan kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron. Kepemimpinan Presiden Macron di dunia internasional terasa bahwa Presiden Macron Republik Perancis selalu berani mengambil sikap yang positif, sikap yang tegas. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Macron berlangsung di tengah situasi global yang semakin kompleks. Perang dan konflik kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas dunia. Namun Indonesia menegaskan bahwa dunia membutuhkan kekuatan yang mampu menjaga keseimbangan. Presiden Prabowo Subianto menilai Perancis dan Eropa memiliki peran penting dalam menjaga tatanan global yang lebih stabil dan damai. Bagi Indonesia, dunia multipolar bukan ancaman, tetapi peluang untuk membangun kerjasama yang lebih seimbang antar negara. Indonesia ingin menjadi bagian dari kekuatan global yang mendorong dialog, bukan memperbesar konflik. Indonesia memandang Perancis dan Eropa sebagai kekuatan dunia yang penting, dan kami ingin melihat peran Perancis dan Eropa semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kita bisa kerjasama dalam keadaan dunia yang multipolar. Kami yakin bahwa keadaan multipolar itu akan membawa keadaan
seimbang. Dalam pertemuan tersebut, isu Palestina menjadi salah satu perhatian utama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap sikap Prancis yang mendukung solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Bagi Indonesia, kemerdekaan Palestina bukan sekedar isu diplomatik, tetapi perjuangan kemanusiaan yang harus terus diperjuangkan. Pernyataan itu kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional. Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama. Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina. Namun hubungan Indonesia dan Prancis tidak berhenti pada diplomasi politik. Kedua negara kini memperluas kerjasama di berbagai sektor strategis, mulai dari pertahanan, pendidikan, sains dan teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengungkap langkah besar pemerintah Indonesia di bidang pendidikan. Langkah tersebut menunjukkan arah baru pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Bahwa generasi muda Indonesia harus siap menghadapi dunia yang semakin terhubung secara global. Bahwa kemampuan berbahasa, penguasaan teknologi, dan kerjasama internasional akan menjadi bagian penting masa depan bangsa. Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tampak ingin memainkan peran yang lebih besar di panggung dunia. Bukan sebagai negara yang ikut terseret rivalitas global, tetapi sebagai bangsa yang mampu menjadi jembatan. Indonesia ingin hadir sebagai negara yang mampu berbicara dengan semua pihak, tanpa kehilangan prinsip nasionalnya. Indonesia ingin menjadi kekuatan penyeimbang, mendorong perdamaian, membangun kemitraan, dan menjaga stabilitas global. Pemirsa, masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Istana.